Oke. Kalau di bahasa Inggris pernah ada istilah grammar? Apa itu? Tata bahasa. Jadi ada tingkat-tingkat. Kalau bahasa ada perfect, ada continuous, ada gitu kan? Nah, maka 4 ini syariat, hakikat, syariat, thariqah, hakikat 4 ini juga ada grammarnya. Gitu loh. Jadi ada yang syariat betul-betul syariat. Terus ada thariqahnya syariat. Ada hakikatnya syariat. Pun ada makrifatnya thariqah juga. Ada asli thariqah. Ya. Ada syariatnya thariqah, ada asli thariqahnya, ada hakikatnya thariqah, pun ada makrifatnya thariqah. Hakikatnya itu juga ada syariatnya hakikat. Ada thariqahnya hakikat, ada hakikat yang sebenarnya, pun ada makrifatnya. Nah, itu ada tata bahasa. Masing-masing ada tata bahasa. Jadi kedudukan itu ada di semuanya. Ada di semuanya. Makanya ada yang istilah yang agak ekstrim tadi, gitu kan? Bahasa jenengan orang menggunakan syariat tanpa tasawuf. Apa dia bilang? Kosong, tanpa tujuan. Tapi menggunakan tasawuf semata, tidak menggunakan syariat. Iya. Jadi harus semuanya dipakai. Tidak bisa dipakai salah satu. Pun ada sih saudara kita sesama Muslim yang tidak mengakui adanya tasawuf, nggak menggunakan tasawuf itu. Tasawufnya aja nggak menggunakan, apalagi thariqahnya. Tasawufnya nggak pakai kok. Jadi yang dipakai cuma Quran dan Sunnah. Loh, tapi untuk memahami karpa Quran, karpa Sunnah itu siapa? Apakah kita langsung moro-moro bisa? Belajar kan? Ulama yang tahu, yang ditiliki. Jadi nggak bisa langsung takwa. Jadi ada saudara kita gitu kan? Apa yang pakai kata? Tidak ada. Yang penting udah Sunnah dan Quran. Ketika tidak ada Sunnah, di Sunnah tidak ada, di Quran berarti bid'ah. Selesai. Geger kan? Bid'ah. Mau apa bid'ah itu? Apa bid'ah? Sesuatu yang baru. Pada zaman Nabi tidak pernah dilakukan. Setahu saya Nabi tidak pernah kopian untuk sampean, Pak. Bid'ah sampean, Pak. Loh, iya kan? Pernah Nabi tidak pakai kayak kupluk sampean? Tidak pernah dilakukan Nabi. Gitu loh. Ya. Memang tidak ada agama bagi orang yang tidak benar. Karena agama bukan tahayul, ya. Tidak ada agama bagi orang yang tak tetapi memahami agama tidak cukup menggunakan akal. Makanya orang bijak mengatakan jangan terlalu percaya logika, karena suatu saat Anda akan tertipu oleh logika. Walaupun logika itu sendiri nggak salah, karena yang salah kita menafsiri logika itu dan kok logika itu kita bukan. Jadi masing-masing menjadi ruhnya. Jadi tidak ada kedudukan yang spesifik. Nah, cuman kalau nanti orang yang belajar disiplin ilmu ada, kalau di perguruan tinggi mungkin bahasanya bahasa filsafat kan gitu kan, ada disiplin filsafat kalau di perguruan tinggi. Nah, orang belajar tasawuf menjadi larinya kesufian, jadi orang yang sufi, orang yang hidupnya
mutlak hanya untuk Allah. Sehingga dia tidak anu di keduniaan, menjadi orang yang zuhud. Tetapi makna dari istilah itu seiring peradaban dan perkembangan manusia itu berubah. Karena ilmu itu bergerak dengan adanya sanggahan dan pembenaran. Ketika tidak ada pembenaran dan sanggahan, maka ilmu itu diam, statis. Ilmu bergerak lagi ketika ada sanggahan. Baru ada sanggahan, ada pembenaran. Nah, itu terus bergerak. Makanya kalau fikih semakin lama itu aturannya semakin banyak, semakin penuh, karena seiring peradaban manusia itu sendiri, gitu loh. Dulu zaman Nabi, wah, gak ada Pak Quran di dalam kayak gini. Jadi kalau khotib dulu mau khutbah, kitab Pak. Nah, teknologi canggih. Jadi khotib pegang iPad. Ibadallah, kitabullah haqqat qatihi. Zaman Nabi tidak ada. Geger ini gimana hukumnya? Kan gitu. Quran 30 juz, tiba ngaji turun-turuan setel. Cepet ini HP ini. Zaman Nabi ada enggak? Fikih opo ku geger kan gitu. Nah, jadi fikih. Nah, cuman kalau tauhid tasawuf itu tidak berubah. Makanya Islam mengatakan tasawuf tanpa syariat. Karena tanpa konsep, tanpa metode, tanpa aturan yang diterapkan oleh Islam itu sendiri, ya nggak diakui. Sesat kan jari orang Islam, loh, kata orang lain. Sama dengan istilah musyrik, syirik, itu kan kata orang lain. Tidak ada istilah itu kan. Jadi kedudukannya itu sebaik. Makanya Imam Syafi'i Hujjatul Islam yang beliau tenar dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, yang didahului dengan juga ada kitab Bidayatul Hidayah, ya dah. Jadi kalau karya Imam Al-Ghazali itu kurang lebih 100-an karya kitab lah. Cuman yang fenomenal, yang dihujjah, yang menjadi hujjah sampai sekarang, yang menjadi fenomenal di pesantren salaf, ya kitab Ihya Ulumuddin kan gitu. Nah, dalam suatu karyanya Imam Al-Ghazali mengatakan hanya orang-orang tasawuf lah, hanya orang-orang sufi lah yang cara beragamanya paling benar. Hanya orang-orang tasawuf, ya orang-orang sufi lah yang cara beragamanya paling benar. Berarti tidak menyalahkan yang lain. Paling benar. Kenapa? Ini mengedepankan akhlak, tata krama. Bagaimana kita seorang hamba berhubungan dengan sesama. Seorang manusia berhubungan dengan orang lain. Lalu seorang hamba berhubungan dengan Tuhan. Itu di pelajaran tasawuf. Seorang sufi jadi. Nah, sufi itu apa? Orang yang hanya sudah semuanya lillahi ta'ala. Dia tidak menyibukkan diri dalam kedunia. Dia. Tapi sekali lagi, perkembangan manusia itu beda, pemahamannya pun beda seiring tingkat peradaban manusia sendiri. Nah, kalau zaman dulu yang dikatakan sufi, dia menghindar dari keramaian, gua atau apa, terakat, gitu kan? Dia udah pakai baju copang camping, makan apa adanya. Itu dulu kan pemahaman. Begitu ke kanan, terlalu ke kanan. Bagi yang urusan dunia melolong, akhirat padok, mengelemate elang urusan, bilangnya ateis anti Tuhan, mau terlalu ke kiri dia kebebas. Bagaimana bijaknya yang kanan tidak terlalu ke kanan, yang kiri gak terlalu ke kiri, sehingga kita temukan titik balancing penyempur atau penyeimbang. Kenapa? Islam itu juga seimbang. Fitbut ya, wafil'ah. Dunyana bagus, akhiratah kenapa gak dibanding akhirat yang betul-betul bagus? Masih dunyana kada dunya dunyana ide. Oh, akhiratih ada
Jadi itu. Sekali lagi, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tapi memahami agama gak cukup menggunakan. Karena apa? Allah kasih kita modal bukan hanya akal, tapi ada hati untuk kita bisa itu loh. Kan sing gare stres itu apa? Tukaran hati karo akal. Enggak sinkron. Bener. Atine gini, akal gini. Iki piye? Keringan. Ngenes. Begitu ngenes wis jarang mesem. Begitu jarang mesem, bojo wegah ngomong. Ada darah munggah. Kolesterol naik. Asam urat nek lambung munggah. Ujung-ujungnya komplikasi. Oke, itu yang lain? Yang di luar boleh? Pak Lisa atau Pak Sarah? Ya. Mas Sugiono? Ayo Adika, ada yang mau tanya kan? Hah? Betul. Paham apa enggak ngerti belas? Nanti kalau saya nggak tanya, nggak ada yang tanya, ada dua asumsi nih. Semua paham sehingga nggak perlu ditanyakan, atau yang kedua nggak ngerti belas. Kok mikirin takon ngurusi dua? Yang kedua ini yang susah nanti Pak. Lek gak tanya krono paham semuanya bagus sih, tapi lek gak takon kalau gak ngerti belas malah susah. Mantuk dikira ngerti, tiba ikut ngantuk. Lagi mungkin diwakili saja biar berkembang. Mas Zakaria, ini masih ada nih yang penasaran Pak. Sampai nawis. Ya. Kalau yang 99 kan sudah semua orang tahu. Itulah asmaul, 99 asma Allah. Sifat-sifat kebesaran Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Malik. Itu kan sifat-sifat kebesaran. Untuk itu Pak, besok minggu kedua keluar temanya, bahkan nanti juga akan saya tanya di sana kalau ada kamu di mana. Saya juga taruh sih, tak ladeni kan, sampai moh tak ladeni. Tapi kalau bukan temanya, ya dia nggak akan bisa jawab. Maka saya jadikan untuk urusannya seperti itu. Ya maaf Pak, karena kita selama ini hanya tahu roh jen, masa gak ronang Allah? Itu Allah itu dia punya mama nih. Itu dia kemana Allah itu? Itu malah. Tapi sayang produk itu Pak, kalau jangan mau order mau pesan saya bikinkan. Saya punya citaan. Jadi citaan saya. Ya. Saya membayangkan ya bahwa Allah itu sama dengan yang tulisan itu kan. Kadang tulisan itu ada di menara masjid yang dilihat. Padahal yang dibuat di menara masjid itu apa stainless itu tukang IKN
tukang gawe. Kalau ini jujur Pak, saya bikin sendiri. Iya, saya bikin sendiri. Kalau sama nyembah ini, berarti nyembah bikinan saya sampai. Saya kalau sholat, ya katanya harus khusyuk, karena sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya berusaha khusyuk ya. Jadi ketika saya sholat, saya bayangkan bahwa Allah ada di depan saya. Itu sudah masuk ihsan, luar biasa, walaupun paling bawah. Jadi beribadahlah kau seolah-olah kau melihat Allah. Manakala kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa apa melihat. Ketika jenengan yakin sholat dilihat Allah, saya pastikan jenengan tidak akan pernah ingat sapi karo sawai sampai. Tapi apa yang terjadi? Waduh, gigi sapi kurang bisa ini. Ini saya Pak. Coba ketika jenengan di rumah saya, jenengan yakin saya ada di depan jenengan, jenengan belakrak enggak? Masih sembarang enggak? Tapi kalau gak yakin, apa sih ketok? Sembarang. Niki kula. Oh. Ketika Allahu Akbar, kalau nawa itu kita mau menghadap kepada Allah. Ya wis gak eling apa-apa. Tapi ketika kita mulai kabira walhamdulillah katsira, mulai sesat, mulai nyadar. Bibir bilang ini wajah lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau kita terjemahkan ini wajah itu wajah dia. Apa artinya? Ini wajah dia. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah lilladzi fataras samawati, berarti apa? Tapi apa yang jenengan lakukan ketika bibir jenengan ini wajah tu wajah yang terlihat di pikiran jenengan? Nuwun sewu, kadang-kadang Allah dipadakna karo merek sarung. Saya kata kurang ajar. Sholat jamaah di depan dia pakai atlat BAS, jadi mau barang hasil sedekah. Allah, bibirnya tetap Allah, tapi hatinya lebih-lebih. Ini ada preman sadar, preman insaf, masuk masjid pakai kaos oblong, tulis belakangnya ada tulisan nyokap lo segala anjing gue. Sembayang pas di depan kita, gitu kan? Allah, nyokap tuh segala tuh. Lah Allah cukup curek. Pas ono mana sebelah tulisan kaos oblong, jangan kau baca aku, cacok. Allah, bisa dibaca kan itu pikiran. Kalau begitu, kapan kita? Kan? Sehingga kita tidak akan pernah bisa menikmati indahnya ibadah. Nah, di situ nanti yang akan kita bahas belakangan. Sekali lagi, saya nggak menyalahkan apa yang jenengan lakukan, Pak. Sekali lagi, cek ono faedah, ada nilai lebih, ada tambahan, jenengan melek, saya barengi jenengan. Kalau soal saya cari pahala, ngapain cari lewat kayak gini, Pak? Rogisinya banyak. Tenan nih, kumpul bojo tidak wong kafir mati kok, keganjaran. Ngapain sampai tak belani ini? Biar. Jadi saya nggak menyalahkan apa yang jenengan lakukan selama. Kan gara-gara itu toh jenengan begini. Saya walaupun sholatnya kok masih begini, saya sudah begini kok masih begini, kan Anda ingin membenahi diri kan? Sehingga datang ke sini, ya Allah, sudah ada tersiksa. Mau ngomong ini wajah itu wajah ya. Habis itu baca Fatihah. Kalau kabirah itu sunnah, walaupun maka jadi nggak dibaca tidak apa-apa.
Dibaca lebih baik, tapi kalau Fatihah rukun. Kalau nggak dibaca malah fatal, malah batal kan? Nah, di Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah atau mengabdi. Ben keajunan abdi nyoon. Ketika kita bilang seperti itu, yang harus ada dalam hati, pikiran dan kenangan siapa? Tapi kenyataannya yang jenengan lakukan, saya nggak tanya yang jenengan lakukan, cuma saya akan cerita yang saya lakukan. Ketika saya pernah jalan nih, ketemu sama seorang cewek ya, takbir, kenalan, gitu kan. Habis itu udah cepat di pikiran, tak gawa sholat duhur. Oh, akbar. Tapi ini tangan cepat. Tak gerusuk mau husuknya kelihatan. Tapi miring. Tapi ketika ia karena lupa ia kan saya aduh saya ketelak saya lebay petak kalden pak aku nikah kula pah kelopai darokat berber bosan karena bibir kocak iya karena butuh iya karena saya ngenangan malah dikit saya tak tahu kalau sini kan abajeng dina jemur kebe duhur pak sholat geduh ini kok saja ke gila ya ini kok oleh esrokaat luduk pak aduh bawa jenaro nanti taruh pada geger kada ya Allah sejak di ajmor nikah kuda tahun ini sekian ngaku kayak gitu ngalingo yo kayak kan masih banyak patah stres. Kenapa? Tidak pernah ingat Allah. Padahal perintahnya aqimi sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat. Tapi apa yang diingat? Aduh. Makanya urusan mengenal Allah itu sudah harus terselesaikan selama kita masih ada di dunia. Sekali lagi, urusan mengenal Allah harus sudah terselesaikan selama kita hidup di. Kalau itu belum terselesaikan, belum ditemukan jawabannya, maka kita tidak akan termasuk apa yang dipanggil Allah. Apa yang Allah panggil? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mar. Kalau kita terjemahkan gimana? Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai, yang stres dan masuk panggilan. Bener, yang depresi gak masuk. Jadi yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mut, wahai jiwa yang damai, jiwa yang tenang, kembalilah irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan ridho dan masuklah kepada hambaku, masuklah ke dalam surga. Jadi sekali lagi yang dipanggil Allah yang jiwanya damai, yang jiwanya tenang. Sekali lagi kalau yang depresi dan stres tidak masuk kategori, tidak lolos uji. Tapi saya nanti gak ada tersinggung loh ya, stroke, gak lelor hati. Sekali lagi untuk jawaban Pak Diana ya, kalau jenengan bener tadi, betul-betul saya yakin, Allah tuh melihat saya pastikan jenengan gak akan blakrak. Tapi kalau nggak yakin ketok ndak yakin ndak ono akhirnya malah ditinggal sembayang Allah di ujung ngadep mulon sedekep tapi ditinggal ngare ditinggal BPKB. Aduh. Nah akhirnya muncul pertanyaan lagi, apakah kalau sholat model begini itu diterima oleh Allah? Kok gak takut sama aku itu?
Coba aku takut jawabannya piye? Kalau sholat modern seperti itu diterima atau enggak? Hah? Loh, susah toh. Saya waktu itu ya ada acara kolwat di Malang, di Batu Malang, di Al Hidayah 3. Kebetulan tasawufnya saudara-saudara yang kolwat 3 hari tidak saya menjadi narasumbernya. Salah satu anggota kolwat tanya, ya itu model sholatnya kayak begini, gitu kan? Apa diterima? Dan angkatan Mah Yoga dulu pernah ya, napa kula sholat kula diterima ya, gitu kan? Jawabannya diterima. Jadi sembahyang model kaya apa ae kabeh diterima. Kenapa? Kalau tidak diterima konsekuensi dibalik dikembalikan. Pernah enggak sholat pertama dibalik? Hah? Wah, keterima kabeh. Itu. Loh, iya kan? Jadi nggak usah pakai dalil terlalu rumit, Pak. Jadi lek diterima itu berarti tiba oleh korupsi gue pekanang pekang diterima. Takut balik. Kalau mari pemekat detail urusan. Oh no. Jadi ketika ada orang bertanya apa ibadah saya diterima, simple jawabannya. Semuanya buktinya apa kalau diterima? Karena tidak Allah kembalikan ibadahnya. Tidak pernah, ya itu. Jadi kalau mereka diterima berarti tidak. Ono enggak kayak di mereka? Keterima Pak. Sama toh dengan ketika kita sekolah dulu, ketika ujian ada Pak Guru ya. Ketika udah ujian semua siswa dikasih lembar soal. Pun dikasih juga lembar jawaban, dikasih waktu yang disediakan, ada yang 90 menit, ada yang 120. Ketika tes mulai, masing-masing tidak mengerjakan. Guru menganjurkan jawablah yang menurut Anda anggap mudah. Guru semua udah jawab Pak. Nah, gitu kan? Masih sudah fokus di pertanyaan. Ketika waktu sudah habis, maka lembar jawaban digum. Ada nggak yang dikembalikan oleh gurunya? Nggak ada, diterima semua. Keng, hari ini dinilai dulu dia. Soal 10 Andika salah papat. Hair salah pitu. Sugiono salah songo. Kok dihin salah kabeh? Jeblok. Ketika dinilai yang bersangkutan tidak ngerti Pak. Baru setelah direkap lembar jawaban dikembalikan. Pas dihin, oh jeblok gitu kan? Jadi hair. Maka kelak setelah habis waktunya Pak, rekapan hari ini dikandung nih, ada lakon lembek. Tinggal nyesel Pak, gak lulus, yo ngulang kan, untuk bener. Apakah nunggu kita mau curdek dejek kejedu belum baru sadar? Kalau soal diterima, diterima. Untuk dapat nilai kita bener enggak jawaban saya? Sholat bener enggak? Baca bener enggak? Jadi ini sholat itu iso juga perbuatan kejenuhan. Tapi aku kok sih wani nang bojo, aku kok pengamuk bojo. Sholat ini kan yuk itu tuh wayahe. Wayahe itu kan. Jadi sholat iling Gusti Allah, iling Gusti Allah nanti bakal tentrem. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Aku sik sembahyang wis pateng, tapi aku kok sik bingung tok, kok sik susah tok. Baru kita berpikir apa ya? Makanya kalau ada seminar, ada training, ada pelatihan yang judulnya bagaimana menjadi wirausaha tanpa modal dalam waktu 1 tahun punya omset 1 miliar.
pesertai ndak kamot nggone membeludak. Gak ada biaya sih, cuma akomodasi 1,5 juta satu hari mulai jam 8 pagi jam 15.30 selesai. Ujungnya sertifikat. Tapi ketika ada majelis yang mengajarkan bagaimana sholat benar, bagaimana sholat itu berkualitas sehingga kita jadi pemenang, sepi peminat. Hanya pirang gelintir nih. Sepi peminat. Makanya saya salut kepada pemikiran beliau, motivator legendaris ya, Pak Agustian, Ginanjar Agustian. Ada satu komentarnya beliau, saya ilmu ini tak kasih di musola gini plus kopi lagi ya, tapi sepi peminat. Saya coba taruh di hotel dengan biaya nggak murah, ternyata peminatnya banyak. Jadi seperti di hotel seminari dulu saat itu 4-5 jam nggak bayar sih, cuma akomodasi dan gajian. Tapi kita sore itu yang setiap korban tak kopi. Monggo. Ada lagi yang mau tanya? Gus Fatur. Belajar ya. Tuh. Ketika kita bilang Allahu Akbar, mungkin kita nggak ingat apa-apa. Taruhlah bisa dikatakan busuk lah, karena kita nggak ingat apa-apa selain amarnya itu. Dalam sebuah pendapat, seorang ulama besar mengatakan begini, sholat itu yang diberi pahala adalah yang hatinya ingat kepada Allah, yang hatinya ingat, sambung. Jadi nggak semua sholat itu enggak, tapi yang sambung berapa kan gitu. Terus pertanyaan tadi, kalau umumnya ya ketika Allahu Akbar ya Pak, saya nggak ingat apa-apa, tapi ketika sudah baca kabiro, Fatihah, tahayat, udah belajar kemana-mana. Terus caranya gimana untuk bisa seperti itu kan gitu? Maka caranya dilatih. Caranya dilatih. Makanya kenapa sholat sampai 5 kali, gitu kan? Ada penemuan terbaru nih hasil riset yang disebut di situ adalah repetitive magic power. Ada keluar biasaan, ada kehebatan di balik pengulangan. Makanya sholat itu diulang sampai 5 kali. Barangkali tadi sholat zuhurnya cuma yang ingat kepada Allah, Allahu Akbarnya, seporong ku asari bek kabiro ilina Gusti Allah. Dale asar Allahu Akbar bek kabiro ilina Gusti Allah, mbok menawong ku zuhur asare sak Fatihah. Dan ke mahribnya sak tahayat awali. Lah subuh oleh Allahu Akbar sampai salam tak berdoa Gusti Allah. Tapi kalau bahasa kita, sholat itu ibarat di depan seseorang, di situ mengambil sebuah sungai dan orang itu mandi 5 kali tiap hari. Masih adakah kotoran di badannya? Kan mulai ada. Nah, di sini bilang. Nah, kadang-kadang kita berusaha sendiri, tapi tidak ngerti ilmunya. Mungkin pun guru kita, tapi tidak tahu ilmu nah. Bisa. Makanya amal tanpa ilmu ya ilmu ada amal lah nol. Ilmu pinter alim tak kelako. Makanya bahasa taklim orang kudu padang ibadah alim tak ngelakoni ilmu nah buat pada tadi betul. Agar
ini nanti lah. Sehingga agar bisa melakukan itu, kita itu minta tonton, minta bimbingan, gitu kan? Tuntunan tonton atau bimbingan itu kalau bahasa Arab nyamai talqin, ya, talqin itu minta tonton. Nah, talqin itu ada 3 tahapan. Yang pertama talqin sadar, yang kedua talqin sangar, yang ketiga talqin samar. Apa makna talqin? Oh, minta tonton. Walaupun berusaha wudu, ya, tapi tak bisa. Kita bisa. Gitu loh. Nah, yang disebut talqin sadar kapan? Ya sekarang ini. Ketika kita masih sehat, ketika kita masih punya waktu, ketika masih muda, itu talqin sadar. Jadi kita sadar, tidak tuntut karena kita sadar, oh ya, saya kurang pemahaman, saya nggak bisa melakukan ini, gitu kan? Minta ini yang disebut talqin sadar. Terus talqin samar. Talqin samar itu kapan? Ketika nazar, ketika sekarat, ketika mau mati. Makanya ketika udah mati, dia minta talqin, Pak, ekoto Pak, gitu kan? Karena ini sudah sakit, awat kuat, ngejak asam, awat kuat teman ini, istighfar. Kenapa ikut sangar? Karena kalau dapat hidayah dia ikuti. Tak usah sambut Allah taruh betek. Gitu kan? Aku tak ada siapa orang, tidak sambut dok. Adeknya nyebut wiran dok, takau. Ya Allah dek disebut dok, takau. Itu sangar. Kalau dapat petunjuk, ya alhamdulillah siapa orang, tak dapat kisah kol mate. Itu talqin sangar. Yang ketiga talqin samar. Talqin samar itu untuk mengukuhkan talqin 1 dan 2. Tinggal pasang patokan. Ya, Qasim, jangan dikira wis mati, jangan dikira wis masuk ke alam kubur. Dirempuk, kau di malaikat peluru, potong malaikat gila itu adanya, nyaman nemukan akhir itu adanya. Pertanyaan kemarin bukan apa pembinaan. Waman nabiuka pernah pembinaan. Talqin ku senyata nah, talqin si alamet. Cuma salah kaprah. Sing tebajane talqin kiai ini dibian di sini ku baju. Pahalanya jauh kakak apa dibian? Apa edang badang ini jadi kok. Nah, kalau dengan talqin semua selesai, enak sing suki Pak. Nah, de sapi turu lek kate mati kang yai kula sudah mati kate lek kula mati talqin kula nggih gitu kan. Logikanya begini, marrobuka sama Tuhanmu, ya kan? Nah, kalau sekarang kita nggak kenal, kita nggak tahu, apa cukup dengan talqin? Ya pada kita pertanyaan malaikat kan koning kulo kiai marrobuka apa pengiran apa? Oh Rabbi, wa man nabiyuka, wa nabiyina kakek, Muhammad Nabi. Wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka kan pun apa? Kita apalkan. Nah, logikanya begini. Kita tidak pernah sama sekali berbicara di depan banyak orang. Sekali lagi, kita tidak pernah sama sekali berbicara di depan banyak orang. Kok tiba-tiba kendel mengadakan pengajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan? Ya kan? Kebetulan jadi panitia, ketua panitia. Nah, akhirnya kan ketua panitia kudu nyambut toh. Kok jadi panitia? Gue sambutan.
Apa kok si kau cak? Kok tak tomat? Dia kok tulis dia? Tulis 2 folio. 2 bulan sebelumnya udah ditulis sambutan panitia. Ya, apa lagi? Diapal. Untuk seminggu takoni apal? Apal. Untuk setengah bulan apal? Beres. Acara kurang 4 hari tanya apal? Luar. Tetapi ketika udah menjelang hari hanya ke sore jam-jam 5 mulai tak tenang sudah, rokokan tak nyaman tau. Setelah habis maghrib undangan mendatang. Setelah jam 7.30 MC naik ke panggung membuka acara. Mulai ngeter. Susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam ini diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan surat pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh ketua panitia, sambutan kedua oleh Bupati Jember, untuk sambutan ketiga oleh Gubernur Jawa Timur. Yang selanjutnya acara ini gitu kan akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Qasim. Ditutup dengan doa. Mari kita buka acara malam ini agar berjalan sukses dan mendapat ridho Allah Al-Fatihah dan MC. Terima kasih. Doanya yang kedua adalah sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Ustaz Zakaria. Kepada beliau kami persilakan. Kudu sebut Zakaria mencentak tekak ke tanah lah, Pak. Tapi kalau disebut makso, ini udah ada karuan sudah. Begitu naik ke podium, begitu balik menghadap ke audien, amma ba'du, yontek amma ba'du. Kira-kira bener gak? Ini ada cerita lucu nih ya, dari cerita di santri Rawa Tengah. Kebetulan yang jadi ketua panitia kebagian kepala dusun. Nggak tahu ngomong di orang banyak kayak keduruan. Jadi begitu nyampaikan sambutan begini, apa tuh? Potter, apa tuh? Sampai ongko Pak. Jadi audi itu goyu, terus saru di bunga. Yo isinya kur ama. Kira-kira bener nggak? Bener nggak? Tahu nggak dilatih dari sekarang? Aja kita tekan malaikat mungkar nakir, mula tak tahu. Pak beda tuh. Kita gigul kita nak datang demi kita kemi, Pak. Ada apa? Demi kita kemi. Pak bagai nyampit Allahu Rabbi, minta kemi epopo, Pak. Epopo jaga aja. Itu. Itu loh. Jadi inilah Gus Fatur ya. Bimbingan. Disinilah itu membimbing dan maka jenengan 21 minggu ke depan saya bimbing, saya antar bareng gitu loh, untuk bisa menjawab atau menentukan apa yang menjadi pertanyaan. Insya Allah saya pastikan akan ada jawaban. Jadi sekali lagi mengenal Allah harus mungkin ada lagi? Ya, monggo, Mbak Liza. Coba gimana? Untuk apa? Untuk pembahasan syahadat itu? Hah? Benar? Hah? Ya. Ini nanti 21 minggu ke depan. Ini sudah terkonsep. Jadi di sini sudah ada konsep
ibarat sudah ada kurikulum. Jadi sama dengan ketika jenengan ngajar di madrasah, jenengan ngajar di TPQ kan ada kurikulum. Ada standar-standarnya. Kalau kita pakai misalnya di TPQ pakai dirasati, pakai ikro, pakai itu kan ada standar-standarnya kan? Di sini juga ada. Makanya kenapa harus sampai 21 minggu? 21 minggu ini konsep ya. Walaupun di torekoh sama di Kodriah Naksabaniyah, karena kalau di kitab Sabidus Sadikin itu walaupun sesama mursyid itu beda, Pak. Mursyid yang satu dengan yang lain itu tidak boleh masuk, jadi punya ranah sendiri. Nah, tapi kalau di sini di Kodriah di sini itu sudah terkonsep. Jadi konsepnya tahalli, tahalli, tajalli. Kalau huruf hijaya kan jim, ha, ho. Ini balik. Ho, ha, jim. Tahalli, tahalli, tajalli. Jadi 21 minggu kita bagi menjadi 3 kelas. Masing-masing kelas kita lewati 7 minggu. Gitu deh. Tadi satu kelas kita lewati 7 minggu. Dan masing-masing kelas ada tema utama. Pertama tahalli tadi, bersuci, toharoh. Jadi tahap pertama kita bersuci, bertoharoh. Baik bersuci yang menggunakan air, seperti menghilangkan najis, ya pakai air. Hadas kecil pakai wudhu, hadas besar pakai mandi. Ada juga yang bersuci tanpa menggunakan air, kotornya kelakuan dohir. Ketika tangan kita mudah ngambil hak orang lain, pukul bukan tempatnya, itu kan kotor, Pak. Masa membersihkan tangan harus pakai air? Udah kan? Mulut kita biasa gibah, ngerasani dan segala macam, namimah. Bagaimana mensucikan mulut ini? Apa pakai sikat gigi kan? Ya enggak. Terus tohar yang paling tinggi adalah mengosongkan hati selain Allah. Jadi yang ada di hati ini Allah dan Allah. Inilah sesucinya para anbiya, para auliya. Jadi para anbiya, para auliya di hatinya tidak ada selain Allah. Kalau kita, waduh, terlalu jauh dari mana? Ya, tapi kita belajar di sana. Itu tahalli. Habis itu tahalli. Setelah bersuci, setelah kotoran baik perilaku, kotoran hati dan pikiran kita sudah bisa berhentikan, kita ganti, kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Ya, sifat-sifat yang baik. Yang biasa ngerasa wong gibah, senang pikiran. Si biasa nih ngambil milik orang, pukul bukan hanya, malah senang bersedekah, gitu kan? Diganti. Nah, tajalli nanti akan diperkenalkan siapa kita, siapa Tuhan kita. Lalu bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan kita yang pada akhirnya menimbulkan rasa mahabbah, cinta kepada Allah. Tapi sebelum cinta, kenal dulu. Sebelum kenal harus tahu dulu. Tahu belum, kenal apa lagi? Ngomong aku cinta ke Allah, konyol tahu? Betul? Jadi ini ada konsepnya nanti. Makanya ini kenapa di sini tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa izin. Mohon maaf parkir dulu. Karena nanti bingung sih kaki gacok ini bingung. Jadi kalau sudah roda 21 gigi klasik mau jalannya enak. Mak duaan rompal ada geledek. Nanti geledek mereka setang mereka sebenarnya. Karena prinsip saya ketika belajarnya disiplin nanti jadinya disiplin. Gitu. Jadi dibahas apanya nanti? Saya berani ngomong, saya itu sadar Mbak Lisa. Apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar harus dipertanggung dan saya bertanggung jawab sepenuhnya. Betul? Paham ya? Saya bertanggung jawab sepenuhnya. Tujuh mari ngomong Melayu.
Makanya nang yang pasti nanti ide tinggi gitu, kayak baru kasar aku ngomong. Mungkin aja der, kak mungkin saya langsung takut saya ini, langsung ketemu orangnya kan gitu. Sudah? Tidak ada lagi? Sama sih, udah jam 11 lebih ya. Oke, kalau sudah, saya tanya sekarang, setelah dari pemaparan tadi, apa yang saya sampaikan, jenengan mau lanjut atau berhenti di sini? Berarti sudah. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau Anda mau turun, silakan mumpung burung. Kalau mau lanjut, ya monggo kita lanjut bareng-bareng. Lanjut. Siap dengan segala konsekuensi? Ya. Oke.